Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Agus Salim dari kelas 2D3 ITB NRP 21031 21035 dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom Mosyie. Kali ini kita akan masuk dalam bab data mining dalam database Oracle PANS. Tujuan belajar untuk materi kali ini yaitu pertama, memahami pemodelan data mining. Selanjutnya, memahami setiap tahapan dalam data mining. Selanjutnya, memahami fungsionalitas dalam data mining, dan selanjutnya memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pokok bahasan model data mining yaitu tahapan dalam data mining, kemudian fungsionalitas dalam data mining, dan teknik-teknik data mining. Masuk ke pendahuluan, data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Sampai sekarang masih diperdebatkan tempat data mining di dalam ilmu mana, dikarenakan data mining menyangkut database, kecerdasan buatan atau AI, statistik, dan sebagainya. Salah satu pihak berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di dalam data mining, karena data mining mengakses data yang berukuran besar, dan adanya peranan penting database terutama dalam optimasi query. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau yang menarik dari data yang ada di database yang besar. Dalam jumlah ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama Knowledge Discovery in Database atau yang disebut dengan KDD. Latar belakang kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya yang berupa data pembelian, data penjualan, data nasabah, dan data transaksi, dan sebagainya. Kemudian hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari, yang kebanyakan merupakan OLTP atau Online Transaction Processing. Model data mining. Dalam perkembangan teknologi data mining, terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses pengalihan informasi terhadap data-data yang ada. Selanjutnya, menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu verification model dan discovery model. Verification model yaitu model ini menggunakan perkiraan atau hipotesis dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Selanjutnya, penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan hipotesis dan permasalahan pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan atau hipotesis yang diambil. Kemudian discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola. Tren yang ada dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntutan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan bahwa fakta-fakta yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Sebagai contoh, misalkan sebuah bank ingin menemukan kelompok-kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target suatu produk yang akan dikeluarkan.
Discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola, tren yang ada, dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntutan dari pengguna. Kemudian kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam data mining adalah sebagai berikut. Pertama yaitu penanganan berbagai tipe data, kemudian efisiensi dari algoritma pada data mining. Selanjutnya itu kegunaan, kepastian dan keakuratan dari hasil. Lalu ekspresi terhadap berbagai jenis hasil. Memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu proteksi dan keamanan suatu data. Tahapan dalam data mining. Terlihat pada gambar yaitu ketika suatu data diseleksi, kemudian melaju ke data, kemudian data diproses, atau praproses, kemudian ditransformasi menjadi transformasi data. Setelah menjadi transformasi data yang tertransformasi, kemudian dilakukan data mining atau melakukan pattern, kemudian interpretasi dan evaluasi dari hasil data. Jadi prosesnya telah lengkap dan terlihat pada gambar. Selanjutnya tahapan dalam data mining. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses data mining antara lain. Pertama yaitu basis data relasional, ekstraksi data, transformasi data, pembersihan data, bentuk standar, reduksi data, sun fitur, kemudian melaksanakan algoritma atau menjalankan algoritma. Kemudian fungsionalitas dalam data mining. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependent terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakan mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Fungsionalitas dalam data mining. Pertama itu mining association rule. Tugas utamanya adalah untuk menemukan suatu himpunan hubungan antara item dalam bentuk A1A dan terlihat pada gambar. Dalam bentuk tersebut adalah himpunan atribut nilai dari sekumpulan data yang relevan dalam suatu basis data. Sebagai contoh dari suatu himpunan data transaksi, seseorang mungkin menemukan atau suatu hubungan berikut, yaitu jika seorang pelanggan membeli selai, ia biasanya juga membeli roti dalam satu transaksi yang sama. Kemudian, generalisasi penyatatan dan karakteristik data multilevel. Salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungannya dengan basis data sistem informasi produksi adalah generasi dan pencatatan data, yang dikenal dengan beberapa nama lain seperti Online Analytical Processing atau OLAP, kemudian basis data multidimensi, data cube, kemudian abstraksi data, dan lain sebagainya. Generasi dan penyatatan data ini menampilkan karakteristik umum terhadap sekumpulan data yang dispesifikasi oleh pemakai dalam bentuk basis data. Dan klasifikasi data. Aplikasi lain yang penting dari data mining adalah kemampuan untuk melakukan proses klarifikasi pada suatu data dalam jumlah yang besar. Hal ini sering disebut mining classification rules, yaitu klasifikasi data sendiri adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada suatu himpunan objek di dalam sebuah basis data.
dan mengklasifikasinya ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Menurut Sobel, menurut model klasifikasi yang diterapkan. Kemudian analisis cluster. Pada dasarnya clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut yang jelas, atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu maksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. Kemudian proses untuk mengelompokkan secara fisik atau abstrak objek-objek yang ke dalam bentuk kelas-kelas atau objek-objek yang serupa disebut dengan clustering atau unsupervised classification. Menurut analisa dengan clustering akan sangat membantu untuk membentuk partisi-partisi yang berguna terhadap jumlah yang besar. Himpunan objek dengan didasarkan pada prinsip divide and conquer atau divide and conquer yang mendekomposisikan suatu sistem skala besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk menyederhanakan proses desain dan implementasi. Kemudian pencarian pola atau sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan record pada suatu periode waktu, misalnya untuk menganalisa tren, suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut. Pertama itu pelanggan biasanya membeli gula langsung melakukan transaksi membeli kopi. Dari semua transaksi membeli gula, ternyata hampir seluruhnya terdapat transaksi membeli kopi. Kemudian dari pola-pola yang ada ini dapat dijadikan masukan bahwa setelah menjadi suatu kecenderungan atau tren dari pelanggan di mana setiap pelanggan melakukan transaksi membeli gula maka akan diikuti oleh transaksi membeli kopi. Untuk itu, pihak manajemen dapat menempatkan letak item kopi dekat dengan item gula, sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi selanjutnya. Teknik-teknik data mining, yaitu klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data mining dengan didasarkan pada jenis-jenis basis data yang akan dipelajari. Dan teknik yang akan digunakan beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama yaitu jenis basis data yang akan dijadikan objek, kemudian jenis informasi yang hendak dicari, dan teknik yang hendak digunakan. Market basket analysis. Fungsi association rule seringkali disebut dengan market basket analysis, yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan item-item. Market data basket analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item yang berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanjaannya. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Teknik-teknik data mining. Pertama yaitu market basket analysis. Lanjutan dari selanjutnya yaitu apa itu kaidah asosiasi. Kaidah asosiasi penambangan pertama kali diusulkan oleh Agrawal, Imelinsky, dan Swamy pada AIS 93. Diberikan pada suatu database transaksi. Setiap transaksi adalah suatu himpunan item-item. Kemudian cari seluruh kaidah asosiasi yang memenuhi kendala minimum suatu support dan minimum confidence yang diberikan user. Misalkan contoh, 30% dari transaksi yang memuat bir juga membuat popok 5% dari transaksi memuat item-item berikut. 30% adalah confidence dari kaidah ini, kemudian 5% adalah support dari kaidah ini. Kita berminat untuk mencari seluruh kaidah ketimbang memeriksa apakah suatu kaidah berlaku. Dan algoritma a priori. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan frequent item set dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi K akan ditemukan semua item set yang memiliki K item disebut dengan K item set. Inti dari algoritma a priori adalah gunakan frequent K-1 item set untuk membangun kandidat frequent cat
K item set. Gunakan scan database dan pencocokan pola untuk mengumpulkan hitungan untuk kandidat item set. Kemudian algoritma a priori selanjutnya yaitu perbaikan kinerja a priori. Hitungan item set berbasis hash suatu K item set yang hitungan number hashnya terkait di bank tidak biasa atau frekuen. Kemudian reduksi transaksi suatu transaksi yang tidak dimuat memenuhi frekuen K item set ataupun sia-sia dalam scan berikutnya. Partisi item set apapun yang potensial frekuen dalam DB harusnya frekuen dalam paling tidak satu dari partisi dari suatu database. Melakukan sampling, penambangan atas suatu subset dari data yang diberikan. Menurunkan ambang support suatu metode untuk menentukan kelengkapan. Algoritma a priori, ilustrasi gambar dari algoritma a priori terlihat pada gambar. Dan masuk ke latihan soal. Soal pertama yaitu apakah perbedaan antara klasifikasi dan clustering. Klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasinya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang diterapkan. Clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan aplikasi kemiripan intrakelas. Kemudian soal yang kedua, apakah peranan visualisasi informasi dalam data mining? Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Kemudian soal yang ketiga, definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Support yaitu menunjukkan frekuensi dari kaidah di dalam transaksi. Confidence menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A yang juga memuat B. Jelaskan mengapa aturan asosiasi ini tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisis yang lebih lanjut dan dominan pengetahuannya. Karena aturan asosiasi mengcapture item atau kejadian dalam data berukuran yang besar yang berisi data transaksi. Oke, sekian dari materi data mining. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.